Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit kajian, sedikit kultum mengenai amalan-amalan yang terbaik yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan seperti yang kita ketahui adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa memuliakan bulan suci ini, dan bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci ini? Sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu amalan-amalan apa yang sangat utama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan dikerjakan oleh Rasulullah SAW sepanjang bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, yang pertama, yang amalan utama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Menurut hadis dari diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari dari Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran, Jibril menemuinya pada setiap malam, dan setiap malam pada bulan Ramadan dia, yaitu malaikat Jibril, bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah SAW setiap malam pada bulan-bulan suci Ramadan ini selalu membiasakan diri beliau untuk bertadarus Al-Quran dan disaksikan oleh malaikat Jibril. Maka dari itu baiknya kita juga dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah bertadarus Al-Quran atau membaca kitab suci Al-Quran. Amalan yang kedua yang sebaiknya kita kerjakan pada bulan suci Ramadan adalah bersedekah atau menunaikan membayar zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana kita ketahui, seperti zaman sekarang ini sangat mudah bagi kita untuk bisa melakukan bersedekah. Tidak hanya kita harus mendatangi majelis-majelis taklim ataupun masjid-masjid, kita dari rumah pun, dari dalam kamar pun bisa melakukan sedekah, infak ataupun berzakat. Kita bisa melakukan infak, zakat, sedekah melalui gadget kita, melalui smartphone kita, dan sangat mudah bagi kita untuk bisa melaksanakannya dari tempat manapun dan dari waktu kapanpun. Ini seperti juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya melebihi, semakin menjadi-jadi ketika bulan suci Ramadan. Apalagi ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya setiap malam pada bulan suci Ramadan. Ketika menemuinya, malaikat Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Maka Rasulullah SAW
sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, adapun amalan yang utama yang dapat dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan adalah memperbanyak doa. Seperti hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang berpuasa doanya tidak akan tertolak. Menurut hadis riwayat Tirmizi bahwa ada 3 golongan manusia yang mereka tidak akan tertolak doanya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia waktu berbuka. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Jadi berbanyaklah berdoa saat sepanjang waktu ketika kita sedang berpuasa. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak zikir. Zikir seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir dan berdoa seperti contohkan yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu amalan sholat malam atau qiyamul lail. Seperti menurut Ustadz Adi Hidayat bahwa perbedaan antara qiyamul lail dan tahajud yaitu ketika qiyamul lail itu sholat yang dikerjakan setelah sholat isya sampai dengan batasan sholat fajar, ketika sholat subuh batasannya, dan dilakukan sebelum tidur. Namun ketika sholat tahajud itu syaratnya adalah dilaksanakan sholat malam setelah tidur. Jadi dapat dikategorikan sholat tarawih itu adalah termasuk dalam sholat malam atau qiyamul lail. Dalam sebuah hadis juga disampaikan bahwa barang siapa yang sholat malam atau qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa memperbanyak amal-amalan yang dianjurkan oleh Allah SWT pada bulan suci Ramadan ini, dan Allah SWT meridhoi apa yang kita kerjakan dan menerima apa-apa yang kita ibadahkan pada bulan suci Ramadan kali ini. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.